Seluruh umat Islam di dunia merayakan Maulid Nabi setiap tahunnya pada kalender Rabiul Awal tahun Hijriah. Begitupun dengan masyarakat Indonesia. Tiap tahun, masyarakat antusias merayakannya. Di Gorontalo sendiri memiliki ciri khas dalam perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Perayaan Maulid Nabi 1444 Hijriah dilaksanakan setiap tahunnya di Masjid Baitur Rahim, Kota Gorontalo. Masyarakat nampak berbondong-bondong mengikuti ceramah tausiah riwayat Nabi. Pelaksanaan Maulid Nabi di Gorontalo dilakukan dengan adat tersendiri. Ini perayaan Maulid Nabi kan memang tidak ada di zaman Rasul, tidak ada di zaman para sahabat. Itu bermula pada masa dinasti Fatimiyah di Mesir, ketika orang mulai tidak kenal Nabi. Lalu dibuatlah riwayat tentang kenabian yang disebut dengan Barjanji oleh Imam Ja'far al-Barjanji. Karena Islam ini masuk ke Indonesia dibawa oleh para ulama-ulama khususnya yang dari Yaman, maka tradisi itu sampai juga ke Indonesia. Maka di Indonesia ada dua model, ada tradisional dan ada nasional. Tradisional itulah membacakan biografi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika nama Nabi itu disebut mereka berdiri. Orang menyebut namanya asyrakal. Memang sebagian orang mempermasalahkan itu, tetapi para ulama mengatakan bahwa meskipun Nabi tidak melakukan, bukan berarti keliru, karena ada banyak amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi tapi kemudian memperoleh restu dari Nabi. Di kita di Gorontalo juga begitu, ada sifatnya tradisional dan ada yang sifatnya nasional. Kita awal nasional artinya apa? Itu periwayatan Nabi, kemuliaan Nabi diceritakan dalam bahasa Indonesia, dalam bentuk ceramah, dalam bentuk tausiah. Tapi secara tradisional itu dilantunkan, dinarasikan dengan menggunakan bahasa lokal atau bahasa daerah. Jadi esensi dari Maulid Nabi adalah mencoba merekonstruksi ulang tentang kehidupan Nabi. Karena Nabi kan sudah 1444 sekarang Hijriah, jadi sudah lama. Tentang siapa Nabi orang tidak banyak kenal. Jadi perayaan Maulid Nabi salah satu media mengenalkan ulang siapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya lihat seperti di Jawa itu kan ceramahnya panjang, bukan hanya 20 menit, 30 menit, itu sampai 1 jam, 2 jam. Nah, kita di Gorontalo nasionalnya tidak terlalu lama, tapi tradisinya yang sangat lama. Dalam pelaksanaan secara tradisional itu dikenal ada berupa suguhan, ya, walimah, ya, dia diwujudkan dalam bentuk walimah. Walimah itu di dalamnya ada berbagai macam makanan, ya. Ya, ada yang ditempatkan dalam bentuk tolangga, ya. Tolangga itu ya berupa istilahnya para kerangka yang dibuat sedemikian rupa, kemudian di dalamnya diisi dengan berbagai macam makanan berupa nasi putih, nasi kuning, bilindi, dan ayam, ya, ayam bakar, ya, dan ditambah dengan kue, ya, bermacam-macam kue tradisional itu disatukan dalam satu telangka. Ada juga yang hanya dalam bentuk toyopo. Toyopo itu ya berupa loyang, kemudian diisi dengan sama dengan yang diisi yang ada di telangka. Bedanya cuman loyang, kemudian tetap di dalamnya ada lilingo,
diisi dengan berbagai macam makanan, ya bilindi, nasi kuning, nasi putih, kemudian ayamnya sekalian dengan kue-kue tradisional itu menjadi kebanggaan rakyat Gorontalo, dan itu akan dihadiahkan atau diberikan kepada pejikir. Jadi setiap kali pelaksanaan Maulid itu ada zikir yang digelar setelah pelaksanaan secara nasional. Di situ ada masyarakat yang ahli dalam melantunkan syair-syair, melantunkan kalimat-kalimat thayyibah terkait dengan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka nanti akan mendapatkan tadi walimah itu, walimah yang berupa telaka maupun toyopo. Saya kira itu sejarah perkembangan dari Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seluruh Indonesia merayakannya. Kita menyebut Mauludu, kita menyebut Maulid. Kalau di tempat lain menyebut misalnya apa namanya Rabiul Awalan. Tapi kalau kita langsung menyebut kelahiran Rasulullah SAW namanya Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengingkari Maulid Nabi sama dengan mengingkari bahwa Nabi tidak pernah lahir. Kan Maulid artinya Nabi lahir pada tanggal Rabiul Awal. Menolak Maulid seakan-akan menolak bahwa dia pernah lahir ke dunia. Kan logikanya kan begitu. Bahwa ada orang yang tidak melakukannya nggak ada masalah, tapi bagi mereka yang merayakannya tentu ada hikmah yang ingin. Kalau kita lihat sekarang kan orang berkumpul, orang bersilaturahim, orang bisa bertukar pikiran. Tapi kalau tidak ada perayaan ini kapan kita bertemu? Jadi perayaan merupakan media pertemuan sesama umat Islam. Maulid Nabi sarana orang bisa bersilaturahim. Tapi kalau tidak, masjidnya jadi. Kenapa sampai sekarang Maulid Nabi tidak pernah hilang di Indonesia? Merayakan itu loh. Kalau kita di Gorontalo paling hanya 1-2 hari itu 12 Rabiul Awal. Tapi di beberapa tempat itu setahunan mereka Maulid Nabi. Ada yang sebulan selamanya mereka lakukan itu. Kalau kita paling hanya 1-2 hari ya pada puncaknya. Tapi itu bagian dari kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kalau dibandingkan dengan sahabat luar biasa. Kita kan tidak melihat Nabi. Kata Nabi, orang yang berbahagia adalah orang yang tidak pernah bertemu dengan saya, tapi dia mengimani saya. Sahabat kan ketemu Nabi tuh, tapi tidak semuanya orang beriman. Orang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, cuma dengar DP nama, coba baca riwayatnya, cuma sampaikan para penceramah. Tapi orang beriman dan mencintai. Tidak bertentangan. Maulid Nabi kan saya katakan tadi ekspresi kecintaan kita kepada Nabi. Kita cinta kepada Nabi, ekspresinya apa? Peran Maulid Nabi. Kita cinta kepada anak, ya ekspresinya apa? Taruh bikin ulang tahun. Jadi mencintai Nabi adalah ajaran agama. Implementasinya apa? Perayaan Maulid Nabi. Kan begitu, tidak bertentangan. Satu mana filosofisnya adalah bahwa Nabi menjadi idola orang, jadi idola kita, jadi profil kita. Dari perayaan Maulid Nabi dengan ceramah, dengan tausiah, ada bagian-bagian dari sisi kehidupan beliau orang ikut. Tidak mungkin semuanya orang ikuti toh, tapi minimal ketika dengar perilaku Nabi, amalan Nabi, orang bisa lakukan. Jadi secara filosofis kelahiran Nabi menggambarkan, mengajarkan kepada kita untuk kembali mempelajari sejarah beliau. Kaum muda sekarang mengambil idola, ya idola, mungkin idola artis tertentu, idola pemain olahraga tertentu. Tapi kalau menjadikan Nabi menjadi idola, kata Nabi, siapa yang mencintaiku
akan bersama dengan aku di surga. Ketika pada yaumul kiamat tidak ada syafaat, tidak ada pertolongan, siapa yang membantu? Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita menjadikan idola selain dia, siapa yang menolong? Tidak ada. Maka perayaan Maulid Nabi itu mengajarkan kita, terutama anak muda, yuk kembali tengok perilaku Nabi SAW. Jadikan beliau sebagai contoh teladan. Hal ini, ya, pelaksanaan ini, ya, kita sebagai pemerintah di bidang Kementerian Agama mengimbau pada masyarakat, ya, terutama generasi muda, ya, lebih memahami, lebih istilahnya tidak dalam bentuk seremoni, ya. Pelaksanaan ini lebih dimaknai, ya, dimaknai dengan bagaimana sikap toleransi kita terhadap semua umat, ya, karena di sana akan ada masyarakat yang ekonomi lemah, yang kebanyakan itu yang kita bagikan, ya, walimah itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi terutama generasi muda, kita tidak hanya melihat acara secara seremoni, tapi lebih memaknai apa fungsinya daripada pelaksanaan tradisional itu demi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama masyarakat Gorontalo, kota Gorontalo. Kedepannya bagaimana mereka lebih sejahtera, ya. Jadi memang sekarang ini walimah itu sudah ada pergeseran, ya, ada yang sudah memasukkan ataupun menuangkan berupa snack, mie, itu kan pergeseran nilai. Sebenarnya isinya itu hanya kue-kue dalam bentuk tradisional, kemudian nasi apa itu. Cuma mungkin pemahaman mereka kalau nasi itu, ya, tidak tahan semalaman. Kalau ini snack ini mungkin bisa awet, ya, itu. Tapi tidak masalah, yang penting tidak menghilangkan esensi daripada walimah itu, ya, seperti itu. Jadi mari kita lestarikan ini demi untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bisa banyak belajar dari Rasulullah SAW, bagaimana menata kalimat, bagaimana menerima informasi. Sekarang kan lewat jari saya kita memperoleh informasi dan bisa menebarkan informasi. Rasul mengajarkan bagaimana cara memperoleh informasi dan menyaring informasi serta menyampaikan informasi yang benar. Itu yang saya kira anak-anak muda, anak milenial bisa belajar dari sini. Begitulah perayaan Maulid Nabi oleh masyarakat Gorontalo. Syarat akan makna dan pelajaran. Hal itu sesuai dengan falsafah adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah. Perilaku, budaya, dan adat yang ada bersatu padu dengan ajaran-ajaran Islam.